Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa kadzalika nusalli wa nusallim ala ashabihil athhar akhyar wa ala ahlihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ayuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ayohal hadirun jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat wa rahmat, sehingga dengan nikmat dan rahmat kasih sayang Allah kita dapat berkumpul di sini menunaikan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengingatkan hadirin, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Nabi, orang-orang atau manusia pada umumnya lalai, maghbunun, lalai dan menyia-nyiakan dua nikmat ini, yaitu as-sihhatu wal faragh, waktu sehatnya dia dan waktu luangnya dia. Kalau sudah sibuk baru kepikiran mau ibadah, kalau sudah sakit baru kepikiran mau ibadah. Wallahi la, jangan seperti itu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berwasiat, dan ini bagian dari wasiat takwanya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali kalian wafat dalam keadaan beriman kepada Allah. Allah juga mengatakan, innallaha la yuhib kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai setiap orang yang mukhtal, setiap orang yang fakhur. Allah tidak menyukai orang yang berbangga-bangga, orang yang sombong lagi berbangga-bangga diri. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Hadid ini, siapa yang dimaksud orang yang sombong, udah sombong membanggakan diri, alladzina yabkhaluna an-nas, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nas bil bukhli. Orang-orang yang mukhtal, fakhur, sombong, membanggakan diri, mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bakhil dan mengajak orang-orang untuk berbuat bakhil. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam risalahnya Makarimul Akhlaq, beliau menceritakan yabkhuluna wa ya'muruna bil bukhli itu bi syai'aini. Berbuat bakhil dan mengajak orang berlaku bakhil itu bisa dengan dua hal. Pertama, bil hal, dia mencontohkan kebahilan. Dan yang kedua bil man'i, justru dia mencegah orang untuk berperilaku dermawan. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini dalam surat Al-Munafiqun. Orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam
Mereka melarang orang untuk menginfakkan hartanya alaman inda Rasulillah, kepada orang-orang yang ada di sekitaran Rasulullah. Kata mereka, la tunfiku alaman inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Jangan kalian infakkan harta kalian kepada orang-orang yang ada di sekitaran Rasulullah sampai mereka nanti akhirnya berpaling dari Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dahulu ketika para sahabat Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka hijrah dalam keadaan fuqara. Abu Bakar ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, dia tidak bawa aset-asetnya, dia nggak bawa rumahnya, dia nggak bawa perusahaannya. Kalau konteks kita hari ini, dia nggak bawa ternaknya, dia nggak bawa aset-asetnya, surat tanahnya nggak dia bawa. Dia tinggalkan di Mekah. Begitu juga Utsman, begitu juga Abdurrahman bin Auf, hingga Allah Subhanahu wa taala ceritakan mereka ini adalah al-fuqara. Maka Allah turunkan ayat lil fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Harta fai itu, kata Allah, berikan kepada orang-orang fakir. Siapa mereka orang-orang fakir? Mereka adalah orang-orang yang ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, ukhriju min diyarihim, mereka terpaksa meninggalkan Mekah ke Madinah karena mereka diusir dari negeri mereka hanya karena mereka beriman kepada Allah, hanya karena mereka ingin membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka terusir dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, dalam rangka mencari keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai di Madinah, mereka dalam keadaan fakir, maka harta fai diberikan kepada mereka. Namun begitupun hadirin yang dimuliakan Allah, keadaan mereka yang fakir tidak menyebabkan serta merta mereka tidak menjadi dermawan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 94 turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kebaikan dari Allah tidak akan sampai kepadamu sampai kamu berani menginfakkan, mewakafkan harta yang engkau cintai. Begitu ayat ini turun, hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Qurtubi meriwayatkan dalam kitab tafsirnya, ada seorang sahabat Nabi SAW, Zaid bin Al-Harithah, mantan budak Nabi SAW, fakir. Ketika dia mendengar ayat ini, dia datang menghadap Nabi SAW. Dia bawa satu-satunya tunggangannya, dia bawa satu-satunya kendaraannya. Disebutkan dalam riwayat tunggangannya bernama Sabal. Begitu dia mendekat menghadap Nabi SAW, Nabi SAW tahu kalau Zaid bin Al-Harithah ingin menginfakkan, mewakafkan satu-satunya tunggangannya, satu-satunya kendaraannya, maka Nabi SAW berupaya berpaling. Tapi kata Zaid bin Al-Harithah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, innama ji'tuka li atasaddaq. Ya Rasulullah, saya datang kepadamu agar saya bisa bersedekah. Saya datang kepadamu ya Rasulullah, saya mau infakkan, mau wakafkan satu-satunya kendaraan saya ini. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW memerintahkan Usamah, putranya Zaid, karena Usamah termasuk khuddamnya Nabi. Usamah itu termasuk orang yang membantu urusan Nabi, tinggal bersama Nabi, atau tinggalnya banyak atau waktunya banyak bersama Nabi SAW untuk berkhidmah. Dia perintahkan Usamah untuk ambil kendaraan tersebut, karena Zaid bin Al-Harithah sangat bersemangat untuk menginfakkan atau mewakafkan satu-satunya kendaraannya tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, pantaslah kalau para sahabat Nabi dan diantaranya Zaid bin Al-Harithah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Allah firmankan dalam surah At-Taubah, a'adda lahumul jannah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah sediakan surga bagi para sahabat Nabi, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, yaitu orang-orang yang awal-awal lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Bagaimana tidak hadirin yang dimuliakan Allah, lihatlah sikap mereka. Begitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun,
Sekali-kali kebaikan dari Allah tidak akan sampai kepada seseorang sampai orang tersebut berani menginfakkan, berani mewakafkan harta yang dia cintai. Maka Zaid bin Al-Harithah datang menghadap Nabi, dia wakafkan satu-satunya kendaraannya. Maka pantas hadirin kalau dia dijamin dengan surga, dan pantas kalau kemudian Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang menceritakan sikap Abu Talhah ketika ayat ini turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kebaikan Allah tidak akan sampai kepada seseorang hingga orang tersebut berani menginfakkan, mewakafkan harta yang paling ia cintai. Abu Talhah ketika itu datang menghadap Nabi, dia bacakan ayat ini, lalu dia katakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna ahabba amwali ilayya bayruha." Ya Rasulullah, harta yang paling saya cintai adalah kebun kurma saya, kebun Bayroha. Kebun kurmanya Abu Talhah. Kata Imam Malik dalam Al-Muwatta meriwayatkan perkataan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas mengatakan kana mustaqbilal masjid. Letaknya itu di bagian depannya Masjid Nabawi, dan sekarang menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Kebun Bayruha ini strategis karena di pusat keramaian. Kebun Bayruha ini strategis karena di situ ada bi'run haq, ada sumber hak. Tapi begitu Nabi SAW membacakan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka Abu Talhah datang menemui Nabi SAW. Dia katakan kepada Nabi, innaha shadaqatun lillah. Sekadang kebun kurma saya yang paling saya cintai ini, yang paling saya sayangi ini, saya sedekahkan untuk Allah. Arju birroha, yang pertama saya berharap kebaikan datang darinya. Wa dukhruha, dan saya berharap yang saya wakafkan ini menjadi simpanan di sisi Allah. Ketika itu Nabi SAW kemudian mengatakan, bah, dzalika malun rabih. Ini adalah harta yang paling menguntungkan. Ini adalah harta yang paling menguntungkan. Ini adalah harta yang paling menguntungkan. 3 kali Nabi SAW mengatakan. Maka dari ayat, hadis, dan kisah yang kita ceritakan panjang ini, hadirin yang dimuliakan Allah, kita jadi tahu salah satu keutamaan para sahabat itu ada pada letak sifat kedermawanan mereka. Bukan hanya karena mereka memiliki harta sebagaimana Abu Talhah, la wallahi. Tapi juga Zaid bin Al-Harithah fakir, fuqara. Sekalipun dia fakir, tapi begitu Allah dan Rasulnya mengajak atau memerintahkan untuk berinfak, berwakaf, dia upayakan apa yang bisa dia infakkan, dia wakafkan. Maka jangan heran hadirin yang dimuliakan Allah, ketika dalam hadis ini termaktub dalam Arba'innya Imam Nawawi, diceritakan para sahabat yang fakir itu sedih dan mengeluh kepada Nabi SAW. Kata para sahabat yang fakir itu, yang miskin-miskin itu, kata mereka, zahaba ahlu dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu ya Rasulullah, mereka mendapatkan pahala yang banyak. Mereka, kalau kami beribadah mendekatkan diri kepada Allah, mereka juga mengamalkan dengan hal yang sama. Tapi ketika mereka sedekah, mereka berinfak, kami nggak bisa ya Rasulullah. Disitulah kemudian kata Rasulullah SAW, fi kulli tasbihin sadaqah. Sejatinya tiap tasbih yang kita lantunkan itu sedekah. Tiap kali tahmid alhamdulillah yang kita lantunkan itu sejatinya adalah sedekah. Sedekahnya kaum fuqara. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, pantaslah kita kalau dikaitkan dengan momen udhiyah atau kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan, kita ikut terlibat. Kalau bisa kita menjadi dermawannya yang mengorbankan 1 ekor kambing atau bahkan 1 ekor sapi atau ikutan patungan sapi, enggak pun bisa kita termasuk panitia yang menyemarakkannya, mensukseskannya sebagai bentuk syiar dan sebagai bagian dari bentuk kedermawanan kita, baik dengan harta maupun dengan
jiwa istilah Al-Quran. Karena dalam Al-Quran ada istilah jihad itu bukan hanya dengan harta. Jihad itu ada kalanya dengan jiwa. Artinya ya kalau kita nggak punya harta, mungkin kita suksesornya melalui tenaga. Menjadi bagian dari kepanitiaan. Mudah-mudahan begitu kita laksanakan prosesi kurban atau udhiyah penyembelihan hewan pada saat Idul Adha nanti, lalu kemudian kita bagikan daging-daging itu kepada orang-orang fakir khususnya, atau kepada siapapun dari kalangan kaum muslimin, atau bahkan juga kepada kaum non-muslim sebagai bagian dari syiar dan dakwah, agar mereka tahu kalau agama kita ini adalah agama kedermawanan. Mudah-mudahan itu menjadi pintu hidayah kepada mereka, dan itu juga menjadi sebab kita mendapatkan pahala, karena kita bagian dari orang yang mensukseskan acara udhiyah atau penyembelihan hewan. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, khutbah yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi sebab hidayah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang dermawan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam khutbah kedua ini khatib sekali lagi berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan kepada jamaah salat Jumat sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah, khususnya kita bertakwa kepada Allah terkait dengan momen udhiyah, terkait dengan momen kurban. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah mengingatkan kita, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah masing-masing jiwa, hendaklah masing-masing kita yang hari ini masih diberikan nikmat hidup oleh Allah memperhatikan bekalan apa yang telah kita siapkan untuk hari esok. Sesuatu yang paling pasti dan tidak ada yang lebih pasti daripada hal tersebut adalah al-maut, kematian. Tidak seorang pun, kata Allah, kecuali akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, bernyawa, pasti akan merasakan kematian. Jadi yang paling jelas dan yang paling pasti dari masa depan kita adalah al-maut, kematian. Oleh karena itu masing-masing kita mesti memperhatikan bekalan apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi al-maut, kematian tersebut. Bekalan apa yang telah kita siapkan agar kita merasakan malam pertama kita di kuburan dengan selamat. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang diceritakan Nabi SAW ketika ditanyakan kepada mereka, kamu kenal nggak dengan Rasulullah? Madza taqulu fi hadzal rajul? Apa pendapatmu tentang ini orang Rasulullah? Kemudian dia mengatakan, orang katanya atau orang-orang mengatakan dia ini adalah nabi. Yaqulun nas annahu nabi. Cuman begitu saja, dia tidak ikuti ajaran Nabi dengan sebenar-benarnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayudrab. Ketika hari pertama dia di kuburan, dia akhirnya dipukul bimatarik, dengan gada yang besar. Fayahsihu sayhatan, teriak sejadi-jadinya, sesakit-sakitnya. Dan teriakannya itu didengarkan oleh seluruh makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Karena tidak bertakwa, hadirin yang dimuliakan Allah. Itu sebabnya momen terbatas ini saya berwasiat kepada diri saya khususnya dan kepada hadirin sekalian agar kita berbekal diri dengan takwa. Dan termasuk takwa kalau konteksnya dengan udhiyah, dengan kurban nanti adalah kita berkurban. Ustadz, saya tidak mampu berkurban. Kalau gitu kita terlibat dalam acara kurban. Entah kita jadi tukang jagalnya, entah kita jadi tukang bersih-bersihnya, atau tukang bagi-bagi dagingnya. Apapun peran kita di situ, insya Allah itu merupakan kebaikan.
Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah pada siang hari ini. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah di hari yang utama ini, hari yang mulia dan di waktu yang mulia ini, waktu zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'a minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa-dosa orang-orang beriman sebelum kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan di dalam hati kami rasa hasud atau sifat hasud kepada sesama kaum muslimin ya Allah. Jauhkan kami dari sifat iri dan dengki kepada sesama kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ampuni orang-orang beriman sebelum kami, guru-guru kami, ibu-ibu kami, ayah-ayah kami. Ya Allah, kumpulkan kami di surgamu nanti ya Allah. Rabbana ghnina bihalalikan haramika ya Allah, waqfina bihalalikan haramika ya Allah. Ya Allah, kayakan kami dari yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan untuk kami yang halal itu ya Allah, jauhkan kami dari yang haram. Ya Allah, ya Allah, ya Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin ya Allah. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak tolong mereka ya Allah, kami khawatir, maka habislah saudara kami di Palestina itu ya Allah. Karena pengkhianatan seluruh makhluk-Mu di muka bumi ini, membiarkan pembantaian tersebut. Hatta bahkan para pemimpin kaum muslimin berdiam diri ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, kepadamu-lah kami memohon, kepadamu-lah kami meminta agar Engkau turunkan ribuan malaikat, atau Engkau jadikan kami bagian dari orang-orang yang membela kaum muslimin di Palestina ya Allah. Ya Allah, kembalikan kejayaan kaum muslimin sedia kala sebagaimana 100 atau 200 tahun sebelum hari ini kami telah berjaya ya Allah. Rabbana rzuq bira auladina waj'alhum mujahidina ya Allah, waj'alhum minad da'ina ilaik. Ya Allah, rezekikan kami bakti anak-anak kami, jadikan anak-anak kami pejuang di jalan-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak kami yang berdakwah ke jalan-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berjihad di jalan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.